Hai guys, ketemu lagi dengan Embun Pangadongan dalam video perjalanan. Kali ini kita masih melakukan perjalanan di Kecamatan Seko. Pada postingan-postingan saya sebelumnya ada banyak sekali yang bertanya-tanya Seko itu di mana. Sebenarnya sudah sering saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya, tapi mungkin karena mereka baru melihat postingan saya, jadi mereka bingung guys, Seko itu di mana. Jadi Seko merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Lokasinya berada di daerah pegunungan dan pemandangan alamnya Masya Allah luar biasa indah seperti yang terlihat dalam video ini. Jadi video ini merupakan lanjutan dari video-video saya sebelumnya. Sebenarnya kita rencananya mau kembali ke Masamba hari ini. Sebenarnya kita start dari Seko Tengah dan sekarang kita sudah berada di Seko Padang. Tetapi karena kondisinya kita tiba di sini itu pada jam 3 sore, jadi kita berpikir guys, mungkin kita tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kalau kita memaksa untuk melanjutkan perjalanan, kemungkinan besar kita akan nginap dalam perjalanan. Apalagi kita bersama dengan gadis kota yang tidak tahu jalan di lumpur guys. Oh iya, kita sekarang sedang berada di Sodangan. Setelah kita berdiskusi, akhirnya kita memutuskan untuk nginap di Lodang malam ini. Nah, di sini kita melihat ada pelangi yang sangat indah guys. Pelangi nun jauh di sana, bukan pelangi di matamu. Jadi di sini kita sudah melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Desa Lodang. Sebenarnya sekarang ini kita sudah berada di wilayah Desa Lodang. Jadi Dusun Lambiri itu masuk dalam wilayah Desa Lodang. Dari sini kita terus melanjutkan perjalanan sambil menikmati panorama alam yang sangat indah. Jadi inilah Tanah Seko. Buat kalian yang kemarin bertanya-tanya penghasilan utama dari masyarakat Seko apa? Jadi penghasilan utama dari masyarakat Seko itu adalah bertani dan juga beternak. Seko merupakan penghasil salah satu beras terbaik di Kabupaten Luwu Utara, yaitu beras Tarone. Selain beras Tarone ada juga yang namanya beras buri-buri dan juga beras-beras yang lainnya, tetapi yang paling saya suka adalah beras Tarone dan juga beras buri-buri. Rasanya itu Masya Allah luar biasa enaknya. Nah, selain beras, Seko juga terkenal dengan kopinya. Jadi Seko juga merupakan salah satu penghasil kopi terbaik. Banyak pedagang dari Toraja, dari Bugis, dari Masamba dan lain-lain yang berbelanja kopi ke Seko. Mereka membeli kopi di Seko untuk dijual kembali. Sekali jalan mereka bisa membawa bertonton kopi. Nah, selain itu Seko juga merupakan penghasil kakao. Kalian tahu pada saat musim kakao tiba, satu kepala keluarga bisa menghasilkan bertonton kakao. Nah, buat kalian yang menonton video saya sebelumnya tentang Seko, itu hanya sebagian kecil saja, itu baru 3 desa ya. Sementara di Seko ada 12 desa. Nah, jalan-jalan yang saya posting pada video-video saya sebelumnya itu nyata guys, itu real. Seperti itulah adanya Seko. Untuk sampai ke Seko kita bisa melalui darat juga bisa melalui udara ya. Pada tahun 2024 lalu harga tiket ke Seko sebesar Rp410.000, tetapi pada tahun 2025 harganya sudah turun guys. Jadi sekarang harga tiket pesawat tinggal sekitar 200.000 saja guys. Nah, selain naik pesawat kita juga bisa naik ojek. Kembali kita beristirahat di sebuah jembatan kenangan. Jembatan dari Lambiri menuju ke Lodang. Kata-kata dulu hari ini melelahkan. Menegangkan. Setelah beristirahat sejenak, kita kemudian melanjutkan kembali perjalanan kita. Nah, di sini kita masih terus melanjutkan perjalanan sambil melintasi jalur yang seperti ini guys. Jadi jalan yang kita lalui ini bukan lagi jalan provinsi, tetapi sudah masuk dalam status jalan desa. Nah, kemarin masih banyak yang bertanya berapa ongkos ojek ke Seko. Jadi untuk ongkos ojek ke Seko sebesar Rp600.000 hingga Rp1 juta guys. Kadang juga lebih tergantung dari pembicaraan dengan tukang
tukang ojek. Nah, di sini kita sedang melihat sawah. Siapa tahu ada rezeki nanti kita beli sawah di sini ya guys. Tapi di Seiko itu agak jarang orang yang menjual sawahnya kecuali benar-benar kepepet. Di sana juga terlihat ada kerbau ya. Jadi kalau misalkan sawahnya sudah mulai digarap kembali, itu harus dipagar guys supaya sapi-sapi, kerbau dan segala macamnya tidak bisa masuk ke dalam sawah. Oh iya, kemarin ada yang bertanya pada postingan saya sebelumnya, itu ada mobil di Seiko. Ke Seikonya lewat mana? Soalnya kan jalannya jelek, kemudian kecil. Iya betul guys, di Seiko ada tembus mobil ya, tetapi yang sampai ke Seiko itu mobil-mobil khusus. Sebenarnya ada 2 jalur dari Palandoan menuju ke Seiko. Dari kota hanya ada 1 jalur sampai di Palandoan. Setelah di Palandoan itu ada 2 jalur. Kita bisa melalui jalur Lasa, ada juga namanya jalur Kakea. Mobil yang ke Seiko melalui jalur Lasa. Kemudian kalau jalur Kakea itu hanya bisa dilalui oleh motor guys, tidak bisa dilalui oleh mobil. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa lewat jalur Kakea sementara ada jalur Lasa yang bisa dilalui oleh mobil, artinya motor juga bisa lewat di sana. Iya betul guys, motor juga bisa melalui jalur Lasa. Pada saat musim kemarau orang-orang akan memilih melalui jalur Lasa karena jalur Lasa lebih dekat dibanding dengan jalur Kakea. Tetapi kalau ditanya bagus mana jalur Lasa atau jalur Kakea, semuanya sama-sama tidak ada yang bagus guys, semuanya sama-sama jelek. Nah, pada saat musim hujan tiba, para tukang ojek akan memilih melalui jalur Kakea karena jalur Lasa akan sangat sulit untuk dilalui. Kenapa? Karena jalan yang dilalui oleh mobil itu akan membentuk kubangan-kubangan yang sangat besar sehingga bisa menenggelamkan motor. Mobil yang melalui jalur Lasa juga tidak semulus yang kita bayangkan ya guys. Jadi mereka bisa berhari-hari melalui jalur Lasa padahal jaraknya mungkin sekitar 20 km saja, tetapi itu bisa ditempuh selama berhari-hari guys, kadang sampai seminggu, kadang juga lebih, tergantung dari kondisi jalan ya. Biasanya mobil kalau mau ke Seiko itu minimal 2 mobil supaya mereka bisa baku bantu saat dalam perjalanan. Jadi di sepanjang perjalanan dari Lambiri menuju ke Lodang kita akan banyak menemui ternak seperti ini. Kemarin ada juga yang bertanya, "Ndak takut kah ketemu dengan binatang buas?" Jadi sepanjang perjalanan ke Seiko saya belum pernah menemukan yang namanya binatang buas guys. Saya juga belum pernah mendengarkan ada tukang ojek yang dihadang oleh binatang buas. Nah, yang terlihat di sebelah itu adalah ternak warga. Luar biasa ya guys, sangat banyak. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan sampai kita nanti tiba di Lodang. Jadi seperti inilah perjalanan dari satu desa ke desa yang lainnya. Itu perjalanannya sangat panjang guys. Jadi buat kalian yang selalu berkomentar warganya malas, boleh sesekali jalan-jalan ke Seiko ya guys, biar lihat dulu kondisi jalannya, kondisi masyarakatnya, baru bisa mengatakan seperti itu. Kata orang tak kenal maka tak sayang, maka jalan-jalanlah ke Seiko agar kamu bisa lebih mengenal Seiko. Mungkin saja kalau kamu sudah mengenal Seiko, kamu akan mencintainya. Karena di Seiko kita bisa menemukan ketenangan, kedamaian, kenyamanan yang akan membuat kita hidup bahagia. Inilah pemandangan Seiko guys, dengan hamparan padang savana yang terbentang luas. Dan setelah beberapa saat kita menempuh perjalanan, akhirnya tibalah kita di Lodang. Rencananya malam ini kita akan nginap di sini. Setelah itu besok kita akan melanjutkan kembali perjalanan. Karena besoknya adalah hari Sabtu, jadi tidak ada penerbangan ke Masamba guys, adanya penerbangan menuju ke Toraja. Untuk penerbangan ke Masamba hanya hari Senin sampai hari Jumat saja guys, jadi hanya 5 kali dalam seminggu. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya kenapa masyarakat lebih memilih menggunakan ojek dibanding dengan pesawat, itulah salah satunya karena tidak setiap hari penerbangan ke Masamba itu ada. Kemudian pesawatnya juga kapasitasnya terbatas guys, hanya muat hingga 12 orang penumpang. Sementara masyarakat Seiko banyak. Kemudian kalau mereka naik pesawat, mereka tentu masih butuh naik ojek lagi karena bandaranya hanya ada di Eno. Jadi mereka masih butuh transportasi ojek untuk sampai ke desa-desa yang jauh dari Eno. Misalnya ke Seiko Tengah, mereka masih butuh biaya ojek sebesar 300 hingga 400 ribu rupiah sekali jalan. Oke, seperti itulah kira-kira guys. Jadi sampai di sini dulu video saya kali ini. Nantikan kelanjutannya pada postingan selanjutnya.